Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kelompok 2 yang presentasi modul 6 dan 7. Itu siapa saja orangnya? Siapa saja orangnya? Ada Norsiamah ya. Sudah hadir Norsiamah? Oke, saya ambil absen dulu ya. Nurul Hidayah? Tidak ada ya. Neni Suryani? Neni Suryani? Nur Hidayah juga tidak ada ya. Neni Suryani tidak. Dede Fitri Susilawati. Kevin Ade Putra. Hadir, Pak. Oke. Hari Imawan. Hari Imawan belum ya, Nur? Bekerja. Oke. Hari Imawan juga hari ini presentasi seharusnya ya, tapi belum mengirimkan PowerPoint-nya. Lela Suginangsi. Hadir, Pak. Lita Solihat. Hadir, Pak. Maryutin. Pak, hadir, Pak. Siti Khadijah. Belum ya. Norsiamah. Nur Siama nggak hadir, Pak. Saya wakilkan, Pak. Neni Suryani. Oke, Neni Suryani yang mewakilkan. Hadir, Neni Suryani. Iya, kemana Norsiamah dia? Nggak bisa hadir, Pak. Oke, Norsiamah. Pak, maaf itu Dede Fitri hadir, tapi beliau masih bekerja. Mungkin nanti kalau itu agak akhir kayak gitu untuk presentasinya, Pak. Tadi sempat ini ngasih tahu. Makasih. Oke, PowerPoint-nya belum dikirimkan ya sama Dede. Tolong kabarin. Masa belum? Ya udah, Pak, tadi yang pertama Bapak slide pertama iya. punya dia. Nah, ini Iya. punya dia. Ada Dede dan ada Norsiamah yang sudah ya. Yang 2 orang lagi Hari Imawan belum. Satu lagi. Maryutin sudah loh, Pak. Maryutin udah lama kirim ke Bapak loh. Oke, saya lihat dulu ya. Maryutin. Maryutin siapa nama lainnya? Mary Ardita itu, Pak, tuh yang di atas tuh. Mary Ardita. Iya, betul. Tugas sosiologi. Kapan Maryutin ngambil sosiologi di sini? Maaf, Pak, maaf. Maaf, Pak. Tidak. Maaf. Tuh kan. Tidak apa ya. Maaf. Mana tahu emang ngambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tinggal berarti Hari Imawan sudah ada kabar untuk PowerPoint-nya atau belum? Hari Imawan kerja, Pak. Ya kan PowerPoint-nya kan tidak kerja pula ya. Oh iya. Oke. Hari Imawan belum ada ya. Berarti siapa yang baru hadir? Yang belum diambil absennya Siti Khadijah ya. Oke, siapa lagi? Hari Imawan kerja. Nur Aisyah, Bapak. Bapak Siti Khadijah hadir, Pak. Ya, Nur Aisyah sudah hadir. Iya. Oke, Norsiamah. Nur Aisyah sudah. Norsiamah diwakilkan. Oke, berarti Dede nanti di akhir ya. Oke, kita minggu ini sudah masuk ke pertemuan 6 ya. Artinya 2 kali lagi kita udah selesai perkuliahan pengantar statistik sosial semester ini. Jangan lupa untuk tugas komentar dan pertanyaannya yang belum ya. Karena itu udah dari jauh-jauh hari. Satu lagi tugas apa?
rangkumannya jangan lupa dimasukkan paling lambat hari Sabtu besok ya di LMS-nya. Oke, jelas? Jelas tugasnya? Pak, bukannya tugas itu tugasnya 2 minggu, Pak. Ya, Pertemuan 7 ya. tugas 3. Kan jaraknya 2 minggu, Pak. Oke, dikumpulkan berarti Sabtu lagi. Depan, Pak. Sabtu satu lagi ya. depannya. Tanggal Sabtu depannya 21 ya. Tanggal 21. Ya, tanggal 21. Iya. Oke. Jangan lupa Ya, ya makasih, dikumpulkan tanggal 20 atau 21 saya lupa. Pokoknya hari Sabtunya ya. Jadi hari Minggunya pas pertemuan 8 Ya, saya bisa menyampaikan siapa yang belum selesai rekapnya, siapa apa yang harus lengkapi gitu. Jadi hari Sabtunya sudah semua mengirimkan. Oke. Oke, jika sudah, maka perkuliahan hari ini kita membahas tentang modul 6 tentang estimasi dan modul 7 tentang hipotesis ya. Oke, hari ini akan dipresentasikan oleh 4 orang. Hari Imawan belum hadir, belum ada kabar. Terus Dede, Norsiyamah, dan Maryutin ya. Oke, siapa yang mau Iya, Pak. presentasi duluan? Maryutin dulu, Pak, soalnya nanti mau kerja takut nggak cukup Oke. waktunya kayak gitu, Pak. Kasih. Maryutin. Oke, silahkan Maryutin. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maryutin. Kali ini saya akan mempresentasikan Halo, Ya, mau mempresentasikan modul 6 ya. mempresentasikan modul 6. Estimasi dan uji hipotesis. Estimasi dan uji hipotesis dilakukan setelah penelitian dan tahap pengambilan suatu kesimpulan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana data yang ada pada sampel bisa menggambarkan keadaan populasi. Dua konsep yang berkaitan dengan inferensia, yaitu satu, estimasi atau pendugaan, yaitu menduga keadaan populasi dengan memakai data di tingkat sampel. Dua, pengujian hipotensia, yaitu memeriksa apakah data yang ada di tingkat sampel mendukung atau berlawanan dengan dugaan peneliti. Next, Pak. Oke, jadi bentar ya saya jelaskan. Di sini estimasi itu artinya adalah dugaan ya. Dugaan kita estimasi itu harapan kita ya, atau perkiraan kita terhadap populasi. Jadi yang kita uji itu adalah sampel. Jadi kita ambil beberapa saja dari populasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk menghemat dana, tidak merusak populasi yang lama-lama kita pelajari di awal ya. Jadi tujuannya itu kita berharap sampel yang kita ambil itu kita harapkan agar bisa mewakili dari populasi. Itu namanya estimasi. Sedangkan di sini hipotesis ya, bukan hipotensis. Hipotesis itu artinya dugaan sementara kita. Jadi kalau kita mau meneliti harus ada dugaan awal kita apa. Jadi dari sampel yang kita ambil itu nanti bisa mewakili dari hasil untuk populasinya. Misalnya dalam pemilu ya, kita ambil beberapa sampel saja. Apa tujuannya kita mengambil beberapa sampel itu? Yang 1.000 orang kita ambil agar bisa mewakili dari populasi yang kita akan ketahui. Jadi kita harapkan sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Oke, kita lanjut. Definisi. Estimasi pendugaan dipakai sebagai dasar untuk melakukan keputusan. Estimasi dalam statistik dikatakan sebagai salah satu cara untuk mengemukakan pernyataan indikatif. Estimasi populasi dibagi dengan populasi data tidak diketahui dan data sampel yang diketahui. Persamaan estimasi dan uji hipotesis yaitu sama-sama mendukung terhadap parameter populasi.
Perbedaan estimasi dan uji hipotesis yaitu estimasi pendugaan kenyataan yang ada di tingkat. Uji hipotesis lebih ditujukan untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik di sampel dengan nilai parameter populasi. Oke, di sini kita lihat ya. Jadi sampel itu yang kita ketahui ya, yang kita punya, yang 1.000 orang tadi yang kita kumpulkan satu-satu untuk menggambarkan populasi. Misalnya dari Pemilu itu yang 260 juta itu ya, kan kita tidak ketahui itu saat melakukan statistik. Kita ketahui cuma 1.000 yang kita kumpulkan. Harapan kita sampel itu bisa menggambarkan populasi. Di sini hipotesis ya, bukan hipotensis. Maaf Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya. Cara melakukan estimasi, yaitu estimator adalah statistik yang digunakan untuk estimasi parameter populasi. Jenis estimasi ada dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Oke, jadi di sini estimator tuh ya alat apa? Yang mengukur estimasi kita itu ya. Ada dua jenisnya, estimasi titik dan interval. Oke, bagaimana penjelasannya? Oke, kita lihat. Next. Estimasi titik adalah suatu nilai tunggal yang dihitung berdasarkan pengukuran sampel yang akan dipakai untuk menduga nilai tunggal yang ada di tingkat populasi yang belum diketahui. Estimator yang digunakan adalah mean atau nilai rata-rata, sistem deviasi, dan variansi. Oke, jadi kita lihat ya, estimasi itu ada 3 yang kita gunakan, ada mean atau rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Jadi kalau kita lihat ekspektasi, harapan kita terhadap nilai rata-rata itu akan sama dengan new. Jadi rata-rata sampel yang kita kumpulkan akan menggambarkan rata-rata populasi. Kalau standar deviasi, berarti kalau ekspektasi untuk standar deviasi apa lambangnya untuk sampel S ya, itu sama dengan standar deviasi untuk rata-rata. Standar deviasi untuk populasi yaitu sigma ya. Oke, untuk variansi berarti ekspektasi untuk S kuadrat untuk sampel akan sama dengan sigma kuadrat. Berarti untuk rata-rata untuk variansi populasi. Jadi itu yang 3 ini ya. Maka kita harapkan ekspektasi X bar sama dengan new, ekspektasi untuk S sama dengan S kuadrat, sigma, ekspektasi untuk S kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak, kita lanjutkan ya. Kita ambil soal contoh. Seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 10 orang yang mengikuti tes ujian masuk kursus statika. Ke 100 orang tersebut dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, tabelnya di sini, rata-rata kelima kelompok cenderung menyamai rata-rata, yaitu 100 orang peserta populasi. Dengan dugaan rata-rata tingkat populasinya, yaitu nilai rata-ratanya 9, 8, 9, 8, dan 6 dibagi 5. Dibagi 5 kelompok, yaitu ada dapat nilai 8. Oke, di sini kita lihat bahwa kalau ada 100 orang yang ikut tes statistika ya, terus ada dibagi menjadi 5 kelompok. 5. Setelah itu kita lihat nilai rata-ratanya dari 20 orang itu ada 9, 8, 9, 8, 6 ya. Oke, dari situ kita lihat untuk juga rata-rata populasi kita itu, maka nilai rata-rata kelompok kita ini 9 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 6 kita bagi dengan jumlahnya itu 5 dapat 8. Itu dugaan rata-rata. Nah, estimasi titik terhadap proporsi populasi. Untuk pendugaan yang proporsi populasi tidak diketahui,
yaitu dengan venansi proporsi S kuadrat sama dengan NPK dan standar deviansi proporsi sama S sama dengan kuadrat S2 kuadrat. Yang artinya S kuadrat ada variansi proporsi, N adalah jumlah percobaan atau sampel, P-nya adalah proporsi sampel sukses atau X, Q-nya adalah proporsi sampel gagal atau 1 - P. Oke, lihat ya. Jadi untuk menghitung varians proporsi itu NPQ. Jumlah percobaan sampel dikali yang sukses dikali yang gagal. Ingat ya, kalau S kuadrat itu dia varians. Kalau S itu standar deviasi untuk sampel ya. Oke, di sini kita berbicara tentang proporsi populasi, berarti variansnya untuk varians sampel proporsi. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jika tidak lanjut ya. Contoh soal. Pendugaan jumlah pemirsa televisi yang menonton pertandingan final sepak bola. Diketahui ada sebanyak 900 mahasiswa UT yang ingin menonton pertandingan final sepak bola tersebut. Setelah dilakukan penelitian, hanya ada 576 mahasiswa yang bisa menonton final sepak bola tersebut. Maka, estimasi titik terhadap proporsi jumlah pemirsa yang menonton pertandingan final adalah P sama dengan X dibagi N, atau 576 dibagi 900 sama dengan 0,68. Yang artinya Q sama dengan 1 dikurangin P sama dengan 1 dikurangin 0,64 sama dengan 00,36. Estimasi terhadap variansi dan standar divariasi proporsi S kuadrat sama dengan NPQ sama dengan 900 buka kurung 0,64 tutup kurung buka kurung 0,36 tutup kurung sama dengan 207,36. S sama dengan S kuadrat sama dengan 207,36 sama dengan 14,4. Oke, jadi di sini kalau diketahui ada 900 orang. Yang menonton cuma 576, berarti untuk yang menonton berarti yaitu 576 bagi 900 ya. X bar bagi N dapat 0,64. Yang tidak berarti 1 dikurang nilai P, yaitu 1 kurang 0,64 jadi 0,36. Ini 0,36 ya, satu saja nolnya. Itu S kuadratnya sama dengan NPQ, berarti 900, N-nya dikali P-nya 0,64, Q-nya 0,36. Dapat hasilnya 207,36. Berarti untuk S-nya, standar deviasinya, yaitu sama dengan akar S kuadrat, sama dengan akar 207,36. Hasilnya 14,4. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, jika tidak kita lanjutkan ya. Estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai range interval nilai. Hasil merupakan sekumpulan angka dan lebih objektif. Menyatakan beberapa besar tingkat kepercayaan bahwa interval yang terbentuk memang mengandung nilai parameter yang diduga. Peneliti bebas menentukan interval kepercayaan dalam kurung 90%, 95%, 99%. Semakin besar tingkat kepercayaan yang diberikan, semakin tinggi tingkat kepercayaan bahwa parameter populasi yang diestimasi terletak dalam interval yang terbentuk. Namun, penelitian menjadi semakin teliti. Itu ya, estimasi interval. Jadi, estimasi parameter
populasi yang memanai rank interval nilainya. Oke, kita lihat contohnya biar lebih paham. Interval kepercayaan dan daerah penolakan. Interval kepercayaan 90%, artinya interval mulai dari titik 0 sampai dengan 100, rank sebesar 90. Kemungkinan bahwa parameter populasi, misalnya 50, akan berada pada interval yang berbentuk semakin besar. Interval kepercayaan 95%, yaitu interval yang terbentuk mencapai interval kepercayaan 95%, artinya interval yang terbentuk mengecil antara 25 sampai 70 dengan rank 50. Sedangkan interval kepercayaan 90%, artinya interval semakin mengecil antara 40 sampai 60 dengan rank 20. Semakin kecil atau sempit interval kepercayaan, maka kemungkinan bahwa parameter akan berada pada interval yang akan terbentuk dan akan semakin kecil ranknya atau sempit. Namun ketelitiannya semakin tinggi. Oke. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Bapak, maaf Ya. ya Pak. Saya lagi di luar jadi kurang fokus Pak. Nanti kalau Bapak udah upload ke YouTube, saya lihat dulu. Saya lihat ini apa rekamannya. Nanti kalau saya ada yang tidak mengerti, saya tanyakan di lain, bisa kan Pak? Boleh, boleh. Oke, makasih Pak. Ya, jadi di sini ya interval kepercayaan berarti ini tingkat kepercayaannya ya. Semakin tinggi kita percaya, semakin artinya ranknya itu semakin besar Semakin intervalnya. Jadi kalau 95% berarti ada 5% yang tidak kita percayai atau tingkat errornya. Kalau di sini 10% tingkat errornya. Kita percaya 90%. Maka ranknya semakin kecil. Oke, kita lanjutkan. Interval kepercayaan dan daerah penolakan. Ketelitian bisa dikaitkan dengan alfa daerah penolakan. Misalnya, apabila ditetapkan interval kepercayaan sebesar 95%, maka alfa sebesar 5%, yaitu artinya 100% dikurangin 95%. Artinya bahwa diberikan toleransi untuk melakukan kesalahan sebanyak 5 kali dalam 100 kali percobaan. Interval kepercayaan 90% berarti alfa 10%. Diberikan toleransi untuk melakukan kesalahan sebanyak 10 kali dari 100 kali percobaan itu tadi. Maka interval kepercayaan 95% akan lebih teliti dibanding interval 90%, yaitu alfa titik 0,10. Oke, itu ya. Kalau ada 100 sampel kita, kalau tingkat kepercayaannya 95%, artinya ada 5% yang tingkat errornya, berarti ada 5 kali percobaan salah, boleh ya? Percobaan. Kalau kita misalnya dalam kesehatan ada 250 juta penduduk Indonesia ya. Jadi kalau 5% boleh gagal dalam operasi, berarti berapa jumlah yang gagal kira-kira? 250. Berarti 5% dari 250 juta ya. 250 juta. Itu banyak ya. Jadi banyak juga yang bakal gagal dalam operasinya. Percobaan. Oke, kita lihat selanjutnya. Distribusi sampling adalah sejumlah nilai yang didapatkan dari hasil sejumlah pengamatan atau sampel yang menggambarkan penyebaran dan pemusatan data di tingkat populasi. Dalam distribusi sampling, standar deviasi disebut sebagai standard error dan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya sampel. Apabila jumlah sampel semakin besar, standar error akan semakin kecil dan sebaliknya. Oke, jadi ingat ya, kalau semakin besar sampel yang kita ambil, maka errornya semakin kecil ya. Kecil. Apalagi kalau kita ambil semua populasinya, maka errornya makin tidak ada malah ya. Karena yang error itu kita tujuan mengambil sampel itu untuk menggambarkan populasi. Jadi semakin banyak sampel yang kita ambil, maka tingkat error dari data yang kita punya semakin kecil ya.
kecil. Terus rumus standar error itu atau sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N ya. Sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N. Standar ini standar deviasi populasi dibagi akar dari sampelnya, jumlah sampel. Oke, kita lanjutkan. Oke, Contoh soal. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian di desa Tagelarang, dari hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata usia penduduk di desa tersebut adalah 36,3 tahun. Dengan standar deviasi sebesar 13,3 yang didapatkan dengan menggunakan sampel sebanyak 120 orang. Sedang keseluruhan penduduk populasi sebesar 400 orang. Jadi, diketahui X sama dengan 36,3 dibagi N-nya sama dengan 120 dibagi apa bacanya Pak? Lupa. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. Untuk mencari nilai new itu akan besar dari X bar dikurang X. Z alfa dibagi 2 dikali sigma per akar N ya. Maksudnya. Dan kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Semuanya diketahui soal ya. Di sini kita baca rata-rata usia penduduk berarti 36,3 ini adalah X bar. Rata-rata ya. Standar deviasi berarti standar deviasi itu lambangnya sigma ya untuk populasi 13,3. Terus sampel sebanyak 120 berarti N-nya 120. Oke, populasi sebesar 400 berarti apa itu 400? N besar ya. Oke, dalam rumus kita tidak menggunakan N besar karena kita mau mengestimasi dari populasi. Jadi kita lihat X barnya kita ambil 36,3. Terus sigmanya 13,3. N-nya 120. Sekarang 20. Z alfa per 2. Berarti kan tingkat kepercayaannya di sini adalah 95%. Kita lihat di tabel Z. Masih ingat minggu kemarin kita melihat tabel Z gimana caranya? Masih? Kita lihat dari kiri ya. Nilainya yang 0,95 dari mana? Kita lihat di kirinya 1,9, di atasnya 6. Maka dapat nilai tabel itu tabel Z-nya 1,96. Oke, paham ya? Jadi setelah itu kita lakukan perhitungan 36,3 ditambah 1,96 dikali 13,3 dibagi akar 120. Di sininya dikurang. Dapat hasilnya masing-masing 33,92 dan 38,68. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang lainnya ada bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Penetapan besar sampel masih menjadi permasalahan yang lebih Silakan lanjutkan. Masih menjadi permasalahan. Yang lebih penting adalah menetapkan besaran sampel sebesar mungkin dengan faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan, heterogenitas populasi, faktor teknis seperti tenaga pengumpulan data dari sumber daya, waktu, dan dana. Oke, seperti yang kita bahas tadi ya, semakin banyak sampel yang kita ambil, semakin bagus. Dan itu akan mengakibatkan terhadap faktor ya. Apa faktornya? Semakin banyak data kita ambil, sampel kita ambil, maka tingkat kepercayaannya semakin Besar. makin tinggi ya. Dan semakin banyak sampel yang kita ambil, maka heterogenitas populasinya semakin banyak juga ya. Karena semakin banyak sampel, semakin bervariasi dia. Heterogen itu semakin banyak variasinya.
Jadi terus juga faktor teknisnya dalam pengumpulan data. Kalau semakin banyak sampelnya, maka dia semakin membutuhkan sumber daya, waktu, dan dana. Pasti ya. Karena semakin banyak sampel, tenaga kita semakin banyak dihabiskan, waktu kita semakin banyak dipakai, dan dana yang dikeluarkan semakin banyak. Oke, itu silakan Maryutin. Selesai? Cukup sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak dosen untuk membantu saya untuk mempresentasikan ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Ya, Pak, maaf Pak. Ya. Maaf Pak, nanti seandainya Dede Fitri masih di jalan, soalnya beliau lagi tugas di perjalanan, mungkin saya yang akan mewakili beliau Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke presentasi siapa lagi? Ada pertanyaan dari yang Maryutin? Oke, kalau tidak kita lanjut ke bagian Dede, sudah ada atau belum? Mau bagian Dede dulu atau Nursiamah? Ada Pak, tapi sayanya di sininya rame Pak, lagi di luar, bagaimana ya Pak ya? Maunya apa bagaimana? diwakilkan apa gimana gitu Pak? Maunya bagaimana? Mau diwakilkan atau presentasi sendiri? Kalau presentasi sendiri mungkin di sini agak rame ya Pak ya, nggak apa-apa. Tidak apa ya? Baik. Oke, sen tusuma isyasei. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan pengantar statistik sosial modul 6 bagian 2 tentang elemen uji hipotesis. Pertama kita merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu memilih uji statistik yang statistik yang sesuai, lalu menentukan taraf signifikasi alfa, lalu melakukan perhitungan, dan yang terakhir mengambil keputusan atau kesimpulan. Oke, seperti yang saya bilang, ya bentar ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita menguji hipotesis itu artinya, hipotesis itu adalah dugaan kita ya. Jadi kalau kita mau meneliti itu harus ada dugaan. Misalnya kalau kita mau meneliti sebelum hasil Presiden Amerika keluar ya, kita ingin meneliti tentang hipotesis kita bahwa Joe Biden akan memenangkan misalnya. Nah, itu adalah hipotesis kita sebelum perhitungan suara ya. Nah, itu hipotesis nolnya apa? Hipotesisnya Joe Biden tidak memenangkan. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah Joe Biden memenangkan. Hipotesis nol itu dilambangkan dengan H0, sedangkan hipotesis alternatif itu dilambangkan dengan HA. Oke. Setelah itu baru kita uji statistiknya ya. Terus kita lihat berapa tingkat signifikansinya, biasanya 95% yang kita gunakan ya. Setelah itu kita hitung dan kita ambil keputusan apakah H0-nya ditolak atau H0-nya diterima. Dan kita simpulkan. Misal kalau H0 ditolak yang tadi, berarti HA diterima. Maka kesimpulannya adalah Presiden Joe Biden memenangkan pemilu, misalnya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Uji statistik hipotesis. Hipotesis adalah jawaban teoretis atas permasalahan yang dihadapi peneliti. Lalu uji hipotesis lebih ditujukan untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter populasi. Tuh ya, jadi hipotesis itu digunakan untuk jawaban teoritis dari yang kita teliti. Dan itu digunakan untuk melihat nilai populasi kita ya, dari sampel yang kita kumpulkan. Oke. 1. Kita merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H bisa disebut dengan HO merupakan hipotesis yang diuji keberlakuannya. Selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi. Selalu menggunakan notasi sama dengan. Lalu untuk hipotesis alternatif HA merupakan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.
selalu berwarna dengan HO, lalu selalu mengandung data tingkat sampel dan menggunakan notasi sama dengan itu teh apa sih Pak yang apabila data di sampel tidak diketahui itu? Jadi tidak sama dengan ya. Oh iya, tidak sama dengan lambangnya dipakai apabila data di sampel tidak diketahui, lalu kurang dari apabila data di sampel diketahui lebih kecil dibanding data di populasi, serta besar apabila tanda besar apabila data di sampel diketahui lebih besar dibanding data di populasi. Jadi ingat ya, itu H0. H0 itu jadi sesuatu yang kita uji keberlakuannya. Jadi biasanya H0 itu yang kita inginkan ditolak ya. HA itu yang selalu kita inginkan terbukti kebenarannya. Jadi kalau H0 itu sama dengan, maka kalau H0 HA itu maka tidak sama dengan ya. Kalau H0 sama dengan, HA tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan tuh apa artinya? Bisa jadi kecil juga, bisa juga besar ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ya, silakan. 2. Memilih uji statistik yang sesuai. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan uji statistik. 1. Tingkat pengukuran, skala dari variabel penelitian, lalu jumlah sampel, lalu keberadaan variabel independen dan variabel dependen, lalu hipotesis H0 merupakan hipotesis yang akan diuji keberlakuannya. Jadi yang mempengaruhi ya dari uji statistik kita itu adalah tingkat pengukuran kita, sampel yang kita ambil jumlahnya, keberadaan variabel ya. Jadi variabel independen dan dependennya, serta H0 yang kita uji. Oke, silahkan lanjutkan. Ini ada contoh tabel untuk uji statistik untuk satu sampel Pak, yang 6.3. Tingkat pengukuran skalanya nominal atau ordinal. Di uji statistiknya bisa memakai uji test jet untuk proporsi binomial, square, lalu range test. Lalu yang interval atau rasionya bisa dengan uji statistik test jet untuk rata-rata bila standar deviasi populasi diketahui. Lalu tes T-nya untuk rata-rata bila standar deviasi populasi tidak diketahui. Lalu tabel selanjutnya, uji statistik 2 sampel independen. Yang tingkat pengukuran skalanya nominal bisa diuji statistik dengan chi-square untuk independen, lalu test jet untuk proporsi binomial. Lalu yang ordinal dengan uji statistik apa sih Pak? Nggak kelihatan aku. Wilcoxon, lalu mean Whitney, lalu yang interval atau rasio dengan test T. Jadi di sini ya, untuk melakukan uji statistik itu, jika yang biasa kita gunakan adalah test Z dan test T ya. Test Z itu untuk jika populasi diketahui ya. Kalau test T itu jika yang diketahui adalah sampel ya, atau populasinya tidak diketahui. Terus ada lagi tes chi-square atau run test. Sedangkan untuk 2 sampel, itu kalau 2 sampel itu yang tidak sama dengan tandanya ya. Jadi kalau tidak sama dengan itu kan bisa besar bisa kecil, maka 2 sampel. Kalau yang 1 sampel itu artinya dia menggunakan langsung hipotesis alternatifnya besar saja atau kecil saja, salah satu. Kayak itu namanya 1 sampel. Kalau yang 2 sampel itu kita menggunakan chi-square, test Z, terus ada uji non parametrik. Nah, itu ada Wilcoxon, mean Whitney, dan test T itu termasuk ke parametrik. Oke, ada pertanyaan? Jadi tes T, tes Z itu sama chi-square itu masuk ke dalam parametrik, sedangkan Wilcoxon dan mean Whitney itu termasuk ke non parametrik. Lalu selanjutnya untuk uji statistik untuk lebih dari 2 sampel independen. Tingkat pengukurannya
nominal, uji statistiknya bisa chi-square untuk independen. Lalu yang skala ordinal bisa uji statistiknya dengan Kruskal-Willis. Lalu yang interpolator rasio bisa uji statistiknya dengan analisis varians. Lalu yang uji statistik untuk 2 sampel dependennya, skala nominal bisa uji statistik dengan Max-Neymar untuk binomial, lalu ordinal Wilcoxon, lalu yang interpolator rasio testi untuk perbedaan rata-rata. Oke, sekarang untuk lebih dari 2 sampel, tadi ada 1 sampel, ada 2 sampel ya. Sekarang lebih dari 2 sampel, itu kita menggunakan bisa chi-square, Kruskal-Wallis, analisis varians ya. Untuk yang 2 sampelnya dependen, maka kita gunakan Max-Neymar, Wilcoxon, dan testi ya. Testi. Lalu lanjut ke yang langkah ketiga, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Berapa tingkatan signifikansi untuk umum digunakan dalam ilmu sosial, yaitu 0,01, 0,05, serta 0,1. Jika peneliti tidak memberitahukan kepada umum tingkat signifikansi yang digunakan, maka tidak dibenarkan apabila menetapkan bahwa tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Oke, jadi kita untuk melakukan uji tingkat taraf signifikansi ini, kalau kita menggunakan 0,01 artinya dia 99% ya tingkat kepercayaannya. Kalau 0,05 ke 5% tingkat errornya, berarti tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Kalau 0,1 berarti tingkat kepercayaan kita ada 90%. Ini bentuk distribusi normalnya untuk 99%. Di tengahnya ada 0,005, di sini 0,005. Atau 0,5% dan 0,5%. Di sini untuk 95%, di sebelah sininya ada 2,5%, di sininya 2,5% ya, atau 0,025. Untuk 90%, di sebelah kirinya ada 5%, sebelah kanannya ada 5%, di tengah-tengahnya 90%. Oke, ini yang 2 sisi ya, ada di kiri, ada di kanan. Kalau yang 1 sisi berarti dia cuman di kiri saja, atau di kanan saja. Oke. Kita lanjutkan. Ya, Pak. Maka yang keempat adalah melakukan perhitungan. Rumus tes dibacanya itu gimana, Pak? Oke, rumus tes Z sama dengan X bar dikurang nu dibagi sigma per akar N. Diketahui nu-nya sama dengan mu-nya 35, lalu itunya apa sih, Pak? Sigmanya misal 2 dimisalkan, lalu sigma X-nya X barnya 32, N-nya 10.000, lalu itunya apa sih, Pak? Alfa. Saya nggak mau modul, Pak. Alfanya 0,05. Dilihat dari tabel Z nilainya adalah 1,96. Maka 32 dikurangi 35 dibagi 2 per akar 10.000 sama dengan minus 3 per 0,02 sama dengan minus 150. Jadi alfa itu artinya tingkat kepercayaan ya. Jadi tingkat kepercayaan yang kita gunakan di soal ini adalah 95% ya. Maka tingkat errornya 0,05. Jadi alfa itu tingkat errornya. Jadi kalau diketahui semua di soal, kita tinggal masukkan ke rumus ya. X barnya 32, nu-nya 35. 32 kurang 35 dibagi sigma. Sigmanya itu 2 dibagi akar N-nya yaitu 10.000. Dapat hasilnya min 150. Oke, ada pertanyaan? Yang lainnya ada pertanyaan? Oke, jika tidak kita lanjutkan ya.
Oh how? Oh how? Hiện在có去吗? Oh. Oh, maaf Pak. Iya. Yang kelima, mengambil keputusan atau kesimpulan. Keputusan menolak H0 atau menerima H0. Kita akan menolak H0 apabila nilai Z hitung hasil perhitungan lebih dari atau sama dengan nilai Z alfa, atau apabila nilai Z hitung hasil perhitungan itu kurang dari atau dengan nilai Z alfa, min Z alfa. Dari gambar di atas kita dapat simpulkan bahwa kita menolak H0 karena nilai Z hitung kurang dari 150, kurang dari nilai Z alfa yang Z alfanya itu min 1,96, sedangkan H0-nya itu min 150. Jadi kita menolak H0. Gitu, Pak. Oke, kita lihat ya bahwa di sini Z hitung kita tadi itu adalah min 150 ya. Sedangkan Z tabel kita itu min 1,96, ini yang dari tabel. Maka nilai min 150 itu termasuk ke dalam daerah ini ya. Daerah kecil dari min 1,96, artinya dia menolak H0. Kalau dia letaknya di sini berarti dia menerima H0. Hah? Jadi dia menolak H0 ya. Oh. Oke. Cek saya itu. Kalau misalnya kita dapat hasilnya misalnya 0,3 berarti letaknya di sini ya. Jadi dia terima H0. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Sebentar, Pak. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan tidak sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke. Jika tidak kita lanjutkan ya. Di sini ada tingkat kesalahan ya. Jadi kalau kita uji H0 atau hipotesis kita tadi itu, jadi kalau hipotesis kita uji itu kan kemungkinan ada salah ya. Jadi kalau tingkat errornya itu atau tingkat kesalahannya itu kapan terjadinya? Jika kita menolak yang benar ya. Kalau kita menolak yang benar itu kesalahan tipe 1 atau galat 1 namanya. Terus kalau kita menerima yang salah, maka itu termasuk ke kesalahan yang 2. Kalau kita menerima yang benar itu tepat ya. Kalau kita menolak yang salah itu juga tepat. Maka yang kesalahan tipe 1 itu menolak yang benar, yang kesalahan tipe 2 itu menerima yang salah atau bahasanya galat 1 dan galat 2. Oke, ada pertanyaan untuk slide ini? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Silakan Dede. Lanjut ke uji statistik 1 sisi dan 2 sisi. Yang pertama adalah uji statistik 1 sisi. Apabila kita memakai notasi lebih besar, maka kita akan menggambarkan daerah penolakan di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan tuh. Jadi sini ya, kalau kita menguji statistik 1 sisi, berarti tandanya kecil saja atau besar saja ya. Salah satu, kalau kecil saja. Berarti kalau seperti ini distribusi normal, kalau dia berada di daerah alfa ini, berarti dia H0 ditolak. Kalau berada di sini nilainya berarti H0 diterima. Nilai alfa ini kita lihat dari tabel Z ya. Kalau 95% tadi itu nilainya min 1,96. Kalau di sini nilainya 1,96. Kalau di sini min 1,96, sini 1,96. Untuk alfanya 95% ya. Tingkat kepercayaannya atau 0,05. Di sini kalau untuk besar, kalau dia berada di daerah alfa, nilainya misalnya 2 misalnya. Berarti kan lebih dari 196 ya, masuk daerah alfa, berarti tolak H0. Kalau dia di sini 1,5 misalnya, berarti kecil dari 1,96, berarti dia terima H0. Itu untuk uji 1 sisi. Oke, kita lanjutkan. Contoh, apabila dari suatu hasil penelitian didapat data sebagai berikut, diketahui mu-nya 32,
Lalu itu tuh apa sih Pak? Saya lupa lagi. Sigma. Sigma, oke. Sigmanya 2, X barnya 31,8, N-nya 100, dan alfanya 0,10. Berdasarkan data tersebut, maka kita bisa melakukan uji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut. H0 mu sama dengan 32. Ingat bahwa yang dirumuskan dalam H0 adalah data di populasi dan notasi untuk H0 adalah sama dengan. Lalu HA mu kurang dari 32. Karena data di sampel lebih kecil, maka kita memakai notasi kurang dari. Oke, jadi di sini kalau untuk uji satu titik itu untuk H0-nya sama dengan tandanya ya. Kalau untuk HA itu kecil atau besar saja. Nah, untuk sini diambil yang kecil dari 32. Oke, ini Z tabelnya ya untuk 1% atau ini untuk 90% tingkat kepercayaannya. Tingkat errornya 1% atau 0,1. Nilai Z di tabelnya itu 1,64. Karena dia kecil, maka kita ambil nilainya yang negatif 164 ya. Jadi kalau dia kecil dari negatif 164, maka dia tolak H0 ya. Kalau besar dari min 1,64, dia terima H0. Terus kita hitung, kita masukkan ini semuanya udah diketahui. Tinggal masukkan ke rumus. Oke, lanjutkan. Yang kedua, memilih uji statistik yang sesuai. Oleh karena itu, diketahui bahwa data yang ada adalah skala rasio dan uji yang dilakukan adalah uji hipotesis untuk satu sampel serta standar deviasi populasi diketahui, maka kita akan menggunakan tes Z. Lalu menentukan taraf signifikansi atau alfa. Dalam kasus di atas, nilai signifikansi sudah ditentukan sehingga tahap ini sudah dilalui. Lalu melakukan perhitungan. Lalu mengambil keputusan atau kesimpulan. Setelah hasil perhitungan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa H0 diterima karena nilai Z hitung minus 1 besar dari Z apa min 1,64. Dengan demikian keyakinan bahwa rata-rata di populasi adalah 32 tepat. Oke, di sini kita lihat ya. Setelah kita masukkan ke rumus ya. Z itu X bar kurang mu dibagi sigma bagi akar N. X barnya tadi soal 31,8, mu-nya itu 32, sigma-nya 2, dan N-nya itu sampelnya 100. Setelah kita lakukan perhitungan dapat hasilnya min 1. Tadi di Z tabelnya itu min 1,64 ya. Dan hasil yang kita peroleh min 1. Berarti berada di sebelah kanannya ya. Kalau dia berada di sebelah kanan artinya dia terima H0. Kalau dia berada di sebelah sini berarti tolak H0. Jadi kita dapat kesimpulannya bahwa H0 diterima. Jadi rata-rata, balik ya kesimpulannya rata-rata di populasi adalah 32 tepat ya. Sama dengan 32. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Contoh, perusahaan mengklaim bahwa rata-rata produksi 40 per hari. Selama 30 hari dilakukan uji coba mesin baru dan ternyata hasilnya rata-rata bisa diproduksi 50 produk per hari dengan standar deviasi 10. Buktikanlah apabila mesin baru tersebut memang memiliki keunggulan bila dilakukan dengan pengujian alfa 0,05. Jawaban kasus perusahaan diketahui mu sama dengan 40, sigma 10, X barnya 50, N-nya 30, alfanya 0,05. Tahu? Sebentar, Pak. Oke. Jadi di sini diketahui soal ya bahwa mu-nya 40, sigma-nya 10, X barnya 50, N-nya 30, A-nya alfanya itu
0,05 ya. Oke, dalam tabel kita lihat 0,05 itu 1,64. Tinggal masukkan ke rumus X bar kurang nu dibagi sigma dibagi akar N. Berarti 50 dikurang 40 dibagi 10 dibagi akar 30 sama dengan kita hitung dapat 5,48. Kita lihat di tabelnya tadi nilai Z-nya itu 1,64. Kita hitung 5,48. Nah, kita dilihat di sini dia termasuk ke daerah kanan ya, daerah alfa. Maka dia termasuk ke dalam tolak H0 karena dia Z-nya besar dari 1,64. Kesimpulannya bahwa dia menolak H0. Berarti dia nu-nya itu tidak sama dengan 40, yaitu nu-nya itu kesimpulannya nu-nya besar dari 40 per hari. Rata-rata produknya itu lebih besar dari 40 per hari, itu kesimpulannya. Oke, kita lanjutkan. Uji statistik untuk dua sisi lagi. Kalau yang satu sisi tadi dia tandanya besar atau kecil saja untuk hal uji hipotesis alternatifnya. Sekarang untuk uji statistik dua sisi dia menggunakan tidak sama dengan. Oke, silahkan. Uji statistik dua sisi. Dalam uji statistik dua sisi, kita akan menentukan dua daerah penolakan yang tergambar dalam kurva yang terkait dalam rumusan hipotesis alternatifnya. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam uji dua sisi ada dua daerah penolakan, maka nilai apa yang sudah kita tentukan juga kita bagi dua. Dengan demikian kita akan menolak H0 apabila nilai Z hitung atau hasil perhitungan lebih 1 atau sama dengan nilai Z alfa dibagi 2. Oke, ini ya. Jadi nilai alfanya tadi kalau 5% diketahui, jadi untuk nilai yang dua sisi dibagi 2 ya. Jadinya 2,5% atau 0,025. Yang dilihat di tabelnya nilai 0,025. Ini contoh. Apabila dari suatu hasil penelitian didapat data sebagai berikut. Mu sama dengan 100, S sama dengan 11, X barnya 94, N-nya 20, alpanya 0,10. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi sama ya Pak ya, sama yang slide yang awal-awal. Kalau cara penghitungannya harusnya yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu memilih uji statistik yang sesuai, lalu menentukan taraf signifikansi gitu Pak, lalu menarik kesimpulan. Ya, jadi kalau yang tadi tandanya di sini besar atau kecil saja, kalau dua sisi itu dia tidak sama dengan Tidak ya. sama dengan. Terus untuk alfa derajat kebebasannya ini 0,1 ini dibagi 2 jadinya 0,05. Jadi yang di tabel itu dilihat yang 0,05-nya. Oke. Kita masukkan ke rumus. Ini ya T X bar kurang nu dibagi sigma dibagi akar N. X barnya ada 94, nu-nya 100 dibagi sigmanya 11 dibagi akar 20 dapat hasilnya min 2,44. Di tabel tadi kita lihat bahwa nilai untuk alfanya 0,025 itu ya min 1,729 dan 1,729. Kita lihat nilai yang kita hitung itu min 2,44, letaknya di sini ya. Di sebelah kiri dari min 1,729. Maka dia termasuk ke daerah tolak H0. Kalau di sini pun termasuk daerah tolak H0. Di sini masuk daerah terima H0. Berarti dia tolak H0. Kalau dia tolak H0, kita lihat. Kalau dia tolak H0, maka dia terima HA artinya ya. Jadi kesimpulannya bahwa nilai nu-nya atau rata-ratanya itu tidak sama dengan 100. Itu kesimpulannya. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ya. Contoh selanjutnya. Dede? Ya Pak, sebentar Pak. Oke.
Oke Pak, contoh yang selanjutnya, kepala desa mengatakan bahwa dalam seminggu mereka bisa menghasilkan 1.000 ton beras. Dalam satu kesempatan 3 minggu pengamatan, salah seorang warga menunjukkan bahwa desa yang tersebut hanya bisa menghasilkan rata-rata 800 ton beras dengan standar deviasi 100 ton. Buktikanlah bahwa apa yang dikatakan kepala desa tidak sama dengan yang dikatakan warga bila diuji dengan alfa 0,1. Oke, di sini kita lihat ya. Soalnya new-nya 1000, sigma-nya 100, X-bar-nya 800, N-nya 3, dan alfanya 0,1. Karena di dua sisi dibagi ya 2, alfanya jadinya 0,05. Di tabel kita lihat nilainya 2,92 untuk nilainya. Kita masukkan ke dalam rumus. Oke, X-bar kurang new dibagi sigma dibagi akar N. Jadi 800 dikurang 1000 bagi 100 bagi akar 3, hasilnya min 3,46. Itu terletak di daerah sebelah kiri dari min 2,92. Artinya dia tetap termasuk ke daerah tolak H0. Kesimpulannya dia bahwa kalau tolak H0 berarti dia terima HA. New-nya itu tidak sama dengan 100. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Tadi udah satu sisi, udah dua sisi. Sekarang uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsinya lagi. Silahkan. Uji satu sisi dan dua sisi untuk proporsi. Pak Wisa. Jadi nubruk orang saya Pak. Bentar Pak. Pada prinsipnya, baik uji hipotesis untuk rata-rata maupun uji hipotesis untuk proporsi memiliki kesamaan hal. Perbedaannya ada pada rumus yang digunakannya. Contoh, apabila berdasar data diketahui bahwa 80% mahasiswa UT yang meregistrasi pada tahun 2015.1 di Pondok Cabe adalah pekerja. Untuk membuktikan kebenaran pada data tersebut, dilakukan penelitian terhadap 75 calon mahasiswa yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian ternyata terdapat data bahwa 32 mahasiswa yang bekerja dari kasus di atas, maka kita akan melakukan uji hipotesis sebagai berikut. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis sebagai berikut. H0 P sama dengan 0,8 dan HA-nya P kurang sama dengan tidak sama 0,8. Gitu Pak. Iya, tidak sama dengan 0,8 terus. Lalu yang keduanya memilih uji statistik yang sesuai. Dalam kasus ini kita akan menggunakan test jet untuk proporsi binominal. Ke kakak lepo cemen. Oke, di sini ya. Kita lihat bahwa hipotesisnya 80% mahasiswa UT meregistrasi. Berarti 80% itu 0,8 ya. Diubah dalam bentuk desimal. Kalau berarti HA-nya berarti tidak sama dengan 0,8. Setelah itu kita lakukan uji lagi. Oke, kita lakukan ujinya. Perhitungannya SP sama dengan akar PQ bagi N. Berarti kita ambil P-nya itu untuk yang peluang untuk yang suksesnya berarti 0,8 ya. Q-nya itu yang tidaknya 1 kurang P. Jadi 1 kurang 0,8 yaitu 0,2 dibagi N-nya itu 75. Dapat hasilnya 0,046 untuk sigma P. Oke, berarti Z-nya itu sama dengan P dikurang P0 dibagi sigma P. Sigma P-nya itu yang kita hitung 0,046. Dan P-nya itu 0,7. Dan P0-nya itu 0,8. Ini diketahui soal ya. Oke, kita lihat di sini. Dia ada dilakukan penelitian terhadap 75 calon ya. Dari 80%. Berarti di sini 0,7
ya. Dikurang 0,8 dibagi 0,046. Dapat hasilnya. Setelah dapat, jangan lupa kita membandingkan dengan alfanya di tabel. Berapa nilai alfanya di tabel? Yaitu min 1,96 ya. Dilihat dengan min 271, dia termasuk ke daerah tolak H0. Berarti menerima HA. Artinya di sini dia nilai bahwa tidak sama dengan 80% ya. Tidak sama dengan 0,8. Berarti hasil kesimpulannya adalah tidak sama dengan 80% mahasiswa UT meregistrasi pada tahun 2015.1. Oke, tidak sama berarti dia bisa besar bisa kecil. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahagian terakhir. Oke, Dede, terakhir Dede. Yang tes normatif, Pak. Ya. Yang nomor 1, notasi untuk standar error proporsi adalah. Oke, standar error untuk proporsi. Yang mana? Sebentar, Pak. Yang C, Pak. Oke, yang C. Yakin? Benar, Pak. Bukan, Pak. Yang D, Pak. Yakin? Yang D yakin dong, Pak. Oke, jadi yang D ini ya. Error, Pak. Standar Iya, Pak, error untuk proporsi. Kalau standar error untuk proporsi itu dia adalah sigma P yang C ya. Yang C ini dia sigma P. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Apabila diketahui PO-nya 0,8 dan N-nya 50, maka standar error proporsinya adalah standar error proporsinya berarti sigma P-nya ya. Yaitu nilainya itu adalah kita masukkan ya, akar PQ berarti akar 0,8 dikali 0,2 dibagi 50. Hasilnya itu dapat yaitu 0,0032 yang D ya. Oke, nomor 3. Apabila dalam uji dua sisi diketahui Z hitungnya min 2, nilai Z alfa per 2-nya 1,96, maka kita lihat ya, nilainya min 2. Z tabelnya 1,96 berarti min 1,96. Berarti nilai Z-nya itu berada di sebelah kiri ya. Berarti H0 ditolak karena nilainya min 2 kecil dari min 1,96. Berarti nilai yang jawabannya adalah yang H0 ditolak, yang B ya. Karena dia min 2 itu besar dari min 1,96, di sebelah kiri dia. Ini bukan besar ya, kecil seharusnya ya. Yang B ini harusnya tandanya kecil. H0 ditolak karena min 2 kecil dari min 1,96. Oke, nomor 4. Apabila diketahui nu 32, sigma 10, n 100, maka standar error rata-ratanya adalah, oke, ingat standar error rata-rata itu rumusnya adalah sigma dibagi akar n. Berarti 10 dibagi akar 100. Jawabannya adalah A. Nomor 5. Apabila diduga ada 60% mahasiswa menyontek saat ujian, untuk membuktikan kebenaran data tersebut, maka kita dapat melakukan uji hipotesis 60 proporsi ya. Oke, kita selesai di bagian ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang lainnya ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian Nursiamah. Oke, diwakilkan oleh Neni ya. Silahkan Neni. Ya. Pada
uji satu sampel kali ini beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab adalah: satu, apakah penarikan sampel yang kita lakukan berasal dari suatu populasi dengan distribusi yang telah ditentukan? Atau dua, dapatkan diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada ukuran pemusatan antara sampel dengan populasi? Atau tiga, antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan, atau empat, antara proporsi hasil pengamatan dengan proporsi yang diharapkan. Uji ini dikenal dengan istilah goodness of fit. Salah satu jenis dari uji goodness of fit adalah chi-square dengan notasi x kuadrat. Oke, jadi uji chi-square ini termasuk non-parametrik. Jadi kalau uji non-parametrik ini, apa artinya? Non-parametrik itu dia tidak mempertimbangkan normalitas ya. Oke, jadi kita lihat di sini bagaimana caranya. Nih contohnya, silakan. A. Chi-square of goodness of fit. Chi-square digunakan untuk variabel berskala nominal dengan jumlah sampel besar. Rumus yang digunakan pada penguji ini adalah x kuadrat sama dengan E dalam kurung O bacanya Pak ini. O min akar 2 per E. Sigma x kuadrat sama dengan sigma O kurang E dikuadratkan dibagi E. Oke. Keterangan O adalah observed value, frekuensi hasil pengamatan. E adalah expected value, frekuensi harapan. Nilai E diperoleh dengan cara membagi seluruh jumlah pengamatan dengan banyaknya kategori yang ada dalam variabel yang akan diteliti. Oke, jadi O itu adalah observed value, itu adalah nilai yang diobservasi ya. Sedangkan E itu adalah expected value, artinya nilai harapan. Jadi berarti kita mencarinya nilai dari yang kita amati dikurang dengan nilai harapan dibagi nilai harapan ya. Oke, contohnya kita lihat. Oke, silakan. Derajat bebas degree of freedom diperoleh dari jumlah kategori yang ada dikurangi 1. Untuk rumusan hipotesisnya sebagai berikut. HO adalah frekuensi kategori 1 sama dengan frekuensi kategori 2 sama dengan frekuensi kategori N sama dengan 1 per jumlah kategori yang ada. HA adalah frekuensi kategori 1 tidak sama dengan frekuensi kategori 2 tidak sama dengan frekuensi kategori N tidak sama dengan 1 per jumlah kategori yang ada. Atau jika yang digunakan adalah proporsi, maka rumusan hipotesisnya adalah HO adalah proporsi kategori 1 sama dengan proporsi kategori 2 sama dengan proporsi kategori N sama dengan 1 per jumlah kategori yang ada. HA adalah proporsi kategori 1 tidak sama dengan proporsi kategori 2 tidak sama dengan proporsi kategori N tidak sama dengan 1 per jumlah kategori yang ada. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk degree of freedom atau derajat kebebasan itu N dikurang 1 ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal rumus hipotesis. Dalam sebuah penelitian kita ingin menguji sebuah hipotesis bahwa mahasiswa UT mempunyai minat yang sama untuk membaca buku dengan jenis yang berbeda, yaitu novel, cerita bergambar, cerita pendek, cerita bersambung, serta kartun. Maka rumusan hipotesis yang dibuat adalah HO sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan 1 per 5. HA-nya P1 sama dengan P2. Gimana Pak ini bacanya? Tidak sama dengan. P2 sama dengan. Tidak sama dengan. P3. Tidak sama dengan P3. Tidak sama dengan P4. Tidak sama dengan P5.
tidak sama dengan 1/5. Oke, di sini kita lihat kalau ada hipotesisnya P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 dengan nilainya 1/5, maka HA-nya tidak sama dengan 1/5. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal kedua, dari suatu penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki mahasiswa UT antara lain pedagang 20 orang, guru 25 orang, pegawai negeri 25 orang, yang tidak bekerja 5 orang, dan pegawai swasta 20 orang. Lakukanlah uji hipotesis dengan alfa 0,05. Jawabannya, untuk kasus mengenai variasi pekerjaan mahasiswa UT, nilainya E-nya adalah 120 dibagi 5 sama dengan 24. Hasil perhitungan X2 adalah X2 sama dengan 20 dikurangi 24 kuadrat per 24 ditambah 50 per 24 2 per 4 25 dikurangi 24 2 per 24 plus 5 dikurangi 24 2 per 24 plus 40 dikurangi 24 2 per 24 sama dengan 0,667 ditambah 28,167 ditambah 0,042 ditambah 15,042 ditambah 0,667 sama dengan 44,585. Oke, dilihat di sini ya. Kalau kita mencari nilai X kuadratnya tadi, yaitu nilainya yaitu kita tinggal memasukkan ya yang diketahui soal. Ada 20 dikurang 24 dikuadratkan dibagi 24 ya. Masing-masingnya kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya tadi. Dapat hasilnya X kuadratnya itu 44,585. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan ya. Alfa 0,05 dengan derajat bebas adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Berarti nilai X2-nya untuk alfa 0,05 dan derajat bebas 4 adalah 9,48773. Oke. Di sini kita lihat dengan derajat karena diketahui 5 ya, dengan berarti derajat kebebasannya 4. Kita lihat di tabel Q kuadrat. Jadi di tabel Q kuadratnya itu ada di modul halaman 9.30 ya. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa nilainya dengan derajat kebebasan 4 untuk 5% berarti 0,95. Nilainya itu adalah 0,0 nilainya itu adalah 0,71072 ya. Di tabel Q kuadrat 9.30. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai Z-nya 9,49. Dengan nilai hitung kita tadi, berapa nilai hitung kita tadi? 44,584 ya. Dia itu termasuk daerah yang besar dari itu. Berarti dia tolak H0 berarti. Oke, kita lanjutkan. Uji goodness of fit binominal. Uji binominal digunakan jika skala variabelnya adalah nominal dengan jumlah sampel yang kecil. Rumus yang digunakannya adalah PXN. Aduh, gimana bacanya, Pak? Oke, itu kombinasi N besar dan N kecil dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Di mana kombinasi N dan N itu N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial. Ini kombinasi ya. Oke, kita lanjutkan. Keterangan dari rumus, keterangannya
P sama dengan proporsi yang diharapkan untuk salah satu kategori. Q sama dengan P dikurangi 1. Rumusan hipotesis HO sama dengan PL sama dengan P2, HA sama dengan PL tidak sama dengan P2 untuk pengujian satu arah. H2 sama dengan P lebih besar dari P2 atau H2 sama dengan PL lebih kecil dari P2 untuk pengujian dua arah ini. Oke, kita lihat di sini untuk proporsi itu P itu yang untuk yang diharapkan ya, Q itu adalah yang tidak diharapkan, nanti yang gagalnya. Q itu sama dengan 1 dikurang P ya. H0-nya jika P1 proporsi 1 sama dengan proporsi 2, maka HA-nya itu proporsi 1 tidak sama dengan proporsi 2. Kalau tidak sama itu bisa mungkin besar atau kecil. Ini kita lakukan uji dua arah. Ini contoh soalnya, silakan. Contoh soal, seorang kepala pengendali mutu penerbitan modul menyatakan bahwa tingkat kesalahan dalam percetakan modul hanya 10%. Tiap 10 modul, 1 diantaranya salah. Setelah diadakan penelitian terhadap 50 modul, ternyata 12 diantaranya mengalami kesalahan cetak. Apakah pernyataan kepala pengendali mutu penerbitan modul tersebut dapat dibenarkan jika alfa yang digunakan adalah 0,05? Oke, lihat di sini ya soalnya. Dengan 10%. Terus diketahui tingkat kepercayaan alfanya 0,05. Oke, kita lihat di sini. Berikut cara pengerjaannya. P12 sama dengan 50, 2, 0,10, 12, 0,90, 50 dikurangi 12, di mana 52 sama dengan 50, 12, 50 dikurangi 12 sama dengan 1,214 dikali 10, 14, maka P12 sama dengan 2,2153 dikali 10 min 3 atau 0,002153. Oke, kombinasi dari 50 dan 2 itu berarti 50 faktorial dikali 12 faktorial dikali 15 dikurang 2 faktorial ya. Ini di sini 12 bukan 2 ya, 50 dan 12. Ini 50 dan 12. Nah, di sini 50 faktorial dikali dikurang 15. Oke, kita ada pensilnya. Oke, 12 ya. Hanya 50 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 50 kurang 12 faktorial. Ini nilainya sama dengan 1214 kali 10 pangkat 14 ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke nilai yang tadi. Nilai 1214 kali 10 pangkat 14 dikali 0,1 pangkat 12 dikali 0,9 pangkat 50 kurang 12. Hasilnya itu 2,25153 kali 10 pangkat min 3 atau 0,0022153. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak kita lanjutkan ya. Untuk menguji hipotesisnya, maka pengujian tersebut harus didekatkan pada kurva normal dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan X kurangi NP akar NP Q. Z sama dengan 12 dikurangi 50 kali 0 dikali 10 per akar 50 dikali 0,10 dikali 0,90. Z sama dengan 3,2998. Oke, ini ya untuk menghitung nilai Z diketahui X kurang NP 12 kali kurang 50 kali 0 kali 10 dibagi akar 50 kali 0,1 kali 0,9 nih 50 kali 0,9 ya
0,1 nih. Ini kali ya. Oke, ini 50 kali 0,1 kali 0,9. Hasilnya 3,2998. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak selesai ya. Satu lagi, Hari Imawan gimana kabarnya? Ada kabar? Oke, kalau tidak, siapa yang mau membacakan modulnya? Bagi kegiatan belajar 1 modul 7. Pak Harinya bekerja, Pak. Oke, berarti KD bantuin ya bacain modulnya. Saya nih. Ya, bacakan KD. Kegiatan belajar 1-nya. Baca aja kan, Pak. Kalau salah enggak apa-apa kan? Ya, tidak apa. Bacakan. Dia dapatnya jatahnya apa, Pak? Kegiatan belajar 1 modul 7. 7.3. 7.3 sampai 7.9. 7.3. Uji satu sampel, oh ya. Oke. Silahkan. Ya, mulai dari awal nih, Pak. Ya, baca aja semua. Oh ya deh. Uji satu sampel menggunakan tes non parametrik berskala ordinal. Tes statistik non parametrik adalah tes yang dalam prosesnya tidak berdasarkan pada syarat-syarat mengenai parameter populasi. Pada kenyataannya kita seringkali sukar mendapatkan sampel yang memenuhi asumsi mempunyai distribusi tertentu, misalnya distribusi normal. Bahkan banyak juga sampel distribusinya tidak diketahui sama sekali. Oleh karena itu, tes statistik non-parametrik ini dikembangkan sebagai salah satu tes teknik penarikan kesimpulan tentang hipotesis tanpa memerlukan asumsi-asumsi tertentu mengenai distribusi sampelnya dan juga tidak memerlukan uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter populasi. Lebih lanjut, Siegel 1997 mengatakan bahwa tes statistik ini tidak menuntut pengukuran sekuat yang dituntut oleh tes statistik parametrik. Seperti yang telah diuraikan pada modul sebelumnya, sebagian besar tes non-parametrik dapat diterapkan untuk data yang berskala ordinal dan beberapa lainnya juga dapat diterapkan untuk data yang berskala nominal. Dalam kegiatan belajar 1 ini akan kita pelajari uji statistik hipotesis untuk satu sampel dengan skala ordinal, yaitu run test. Run test digunakan untuk uji satu sampel dengan skala ordinal. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan pada data sampel. Pengamatan dilakukan terhadap sampel dengan cara mengukur banyaknya run dalam satu kejadian run. Bisa diartikan sebagai perubahan peristiwa yang terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja dengan menggunakan contoh kasus berikut. Dalam satu kejadian, kita melempar uang logam banyak 20 kali. Dari hasil lemparan tersebut, kita lihat berapa kali terjadi perubahan seperti dari munculnya angka dan gambar. Misalnya, hasil lempar dari 20 kali lemparan adalah sebagai berikut. Oke, bentar ya. Jadi, kalau kita tes non-parametrik itu, intinya kita tidak mempertimbangkan kenormalan ya. Jadi normalitasnya tidak kita lihat. Jadi di sini salah satu contohnya run ya, run test. Jadi run test itu tidak mengukur random populasinya. Nah, di sini ada contoh pelemparan 20 kali uang logam ya. Jadi kalau uang logam itu dilemparkan 20 kali, apa yang terjadi? Ya, ini terjadi kemungkinannya ya. Ada kemungkinan angka, gambar, angka, gambar-gambar, dan sampai selanjutnya. Oke, setelah itu lanjutkan selanjutnya. Dari hasil uji coba terhadap lemparan tadi, kita lihat bahwa terdapat 7 run atau 7 kali perubahan peristiwa. Dari
angka menjadi gambar, menjadi angka, menjadi gambar, menjadi angka, menjadi gambar, dan terakhir menjadi angka. Pengujian hipotesis nol dilakukan dengan cara membandingkan jumlah run dalam hasil pengamatan dengan nilai yang ada pada tabel pada tes run. Dengan memperhitungkan nilai alfa tertentu, bila jumlah run dari hasil pengamatan berada di antara tabel yang kecil, kita lihat lampiran untuk tabel, run untuk 1 sampel, dan tabel yang besar lihat lampiran untuk tabel run 2 sampel, maka hipotesis nol akan diterima. Untuk lebih jelasnya kita lihat sebagian dari dari tabel run berikut ini. Oke, kita lihat ya di halaman sebelumnya itu kan kita lempar 20 kali uang logam, muncul angka, gambar, angka, gambar itu yang terjadi ya. Dari yang kita lakukan itu kita lihat perubahannya itu terjadi 7 kali ya. Dari angka berubah jadi gambar. Dari gambar berubah jadi angka, terus angka tetap ya. Setelah itu baru berubah lagi jadi gambar. Berarti berubah jadi gambar ya. Setelah itu baru berubah jadi angka sebanyak 5 kali, berubah jadi gambar sebanyak 6 kali, baru angka lagi terakhir. Dari 20 kali yang kita lempar. Terus kita masukkan ke dalam tabel untuk run 1 sampel alfanya 5%. Lihat di sini ya, seperti ini. Kalau untuk yang run 2 sampel dengan alfa 5%, terlihat pada tabel seperti itu. Oke, lanjutkan bagian bawahnya ke D. 7.5 di bawah tabel. Di bawah tabel. Dengan demikian, yang di 7,5 ya. Dengan demikian kita mengambil kesimpulan bahwa hipotesis nol dalam kasus kita diterima karena nilai run dari hasil pengamatan 7 berada di antara nilai run tabel untuk 1 sampel dan 2 sampel 6 sampai 16. Oke, lanjutkan sampai habis halaman itu. Dalam tabel sebenarnya, lihat di atas, kedua nilai berada dalam satu tabel yang diletakkan di atas dan di bawah. Angka di atas merupakan batas bawah dan angka di atas merupakan batas atas dalam kurva. Kini kita coba dengan menggunakan kasus nyata. Dari 24 mahasiswa yang ada di pelayanan mahasiswa UT, ditanyakan apakah akan membeli modul sebelum melakukan pendaftaran ataukah membeli modul setelah mendaftar mata kuliah tersebut. Ternyata sebanyak 10 orang mengatakan membeli modul sekalipun sebelum mendaftar dan 14 mahasiswa mengatakan akan membeli setelah mereka mendaftar. Hipotesis nolnya adalah peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah mendaftar adalah sama. Hipotesis alternatifnya adalah peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah tidak sama. Oke, ingat ya. Jadi dari yang di atas tadi ya, kita melihat dari tabel alfanya itu nilainya itu berentang antara 7 sampai 17. Artinya kita lihat yang baris ke-7 berada antara rentang antara 6 sampai 16. Dalam kasus contoh nyatanya di sini misalnya itu tadi dalam pelemparan koin ya, dalam kasus nyatanya. Jadi dinyatakan di sini bahwa 10 orang mengatakan membeli modul sebelum mendaftar kuliah ya. Sedangkan 14 mahasiswa mengatakan akan membeli setelah mereka mendaftar. Jadi 10 orang sebelum mendaftar pun membeli modul, 14 setelahnya. Jadi hipotesis nol itu harus diingat dia tandanya sama dengan selalu ya. Berarti peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah mendaftar adalah sama. Sedangkan alternatif itu dia tidak sama ya. Atau bisa kalau dia satu sisi bisa besar saja atau kecil saja. Kalau dia dua sisi dia tidak sama. Maka hipotesis alternatifnya adalah peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Dari hasil pengamatan terlihat jumlah run sebagai berikut. Langsung dibaca bawahnya apa gimana, Pak? Oke, di sini lihat ya, B itu belum, S itu sesudah. Oke, itu ada belum, sudah, dari siswa-siswa yang 14 ditambah tadi berapa jumlahnya? Yang kita lakukan 10 tambah 14 ya, 24 itu. 24. Ya. Setelah dari 24 itu kita lihat ada yang siswa pertama belum, sudah, terus belum, terus sudah. Kita lihat perubahannya itu ya, kita hitung. Terjadi perubahan itu sebanyak 18 kali ya. Oke, selanjutnya.
Dari tabel run untuk 1 sampel dan 2 sampel, maka nilai run-nya adalah 7 sampai 18. Dengan demikian nilai run hasil pengamatan 18 berada tepat di batas penerimaan. Sehingga HO apa Pak? Bacanya. H0. Oh ya, H0 diterima. Dengan kata lain tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa peluang mahasiswa membeli modul sebelum dan sesudah mendaftar adalah sama. Oke. Itu ya. Oke, lanjutkan. Ini contoh soal. Saudara mahasiswa, Anda telah mempelajari mengenai uji hipotesis run test. Ini cobalah mengajarkan tugas berikut untuk membantu Anda memahami materi yang ada. Cobalah mengajarkan sendiri, kemudian cocokkan dengan jawaban yang ada di bawah tugas ini. Dari 20 orang yang sedang antri di bioskop, kepada mereka ditanyakan apakah akan membeli makanan ringan sebelum antri atau setelah antri. Ternyata sebanyak 7 orang mengatakan membeli makanan ringan sebelum mengantri, dan 13 mengatakan membeli makanan ringan sesudah mengantri tiket. Lakukan uji hipotesis terhadap dataran sebagai berikut. Oke, dari kita lihat 7 orang mengatakan membeli dan 13 orang mengatakan membeli ringan ya. Yang satu lagi 7 orang membeli makanan ringan sebelum mengantri, yang 13 sesudah mengantri tiket ya. Jadi Iya. dari 20 7 orang sebelum Pak. ya 13 7 sebelum dan 13 sesudah. Setelah itu kita lihat ya. Kita lihat orang pertama tanya sudah. Orang keempat baru belum, 5 belum, 6 belum ya. Kita lihat terjadi 7 kali perubahan ya. Nah, lanjutkan. Nah, jawabannya dari tabel run untuk 1 sampel dan 2 sampel, maka nilai run-nya adalah 5 sampai 15. Dengan demikian, nilai run hasil pengamatan 7 berada di antara 5 dan 15, berada di dalam daerah penerimaan, sehingga H0 diterima. Dalam kenyataan, seringkali jumlah data sampelnya besar, lebih dari 30, sehingga tabel run test tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan. Kondisi ini bisa kita anggap sebagai sebuah distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan demikian, kita bisa menggunakan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus dengan tes Z yang sudah kita pelajari dalam modul 6. Tentunya untuk bisa menggunakan rumus tes Z, maka kita perlu melakukan konversi dari ordinal ke interval atau rasio. Untuk mendapatkan nilai mu, kita gunakan rumus sebagai berikut. Mu sama dengan 2n akar 1 Pak ya. 2N1 N2 2N1 N2 dibagi N ditambah 1. Sedangkan untuk mendapatkan nilai sigma sigma, kita gunakan rumus sebagai berikut. Sigma R sama dengan N akar 2 dikurangi 2N dibagi 4 tutup kurung N kurang 1. Itu yang V apa namanya Pak? Akar ya. Nah, ya. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus tes Z menjadi sebagai berikut. Z sama dengan R dikurangi mu R dikurangi ordinal R sama sigma dengan R. Oh ya sigma dibagi R sama sigma dengan R sama dengan R minus buka kurung N 2N1 N2 dibagi N ditambah 1 dibagi akar N2 dikurangi 2N dibagi 4N kurang 1. Akar dari N kuadrat dikurang 2N dibagi 4 kali N kurang 1 ya. Oke, lanjut. Kita langsung saja menggunakan sebuah contoh agar materi ini dapat lebih kita pahami. Pada sebuah perusahaan dilakukan penelitian secara random untuk mengetahui apakah karyawan akan mengambil cuti saat musim liburan sekolah ataukah di luar musim liburan sekolah. Dari 40 orang yang diteliti, ternyata 21 orang ingin mengambil cuti saat musim liburan sekolah dan 19 lagi mengambil cuti di luar musim liburan sekolah. Hasil pengamatan memberikan gambaran sebagai berikut. Keterangan: Y adalah mengambil cuti saat libur sekolah,
dan T mengambil cuti di luar musim liburan sekolah. Oke, dari 40 orang ya, 21 orang mengambil cuti, 19 orang 21 orang mengambil cuti musim liburan sekolah ya, 19 orang Iya. mengambil cuti di luar Di luar. musim liburan sekolah. Itu Y dan T-nya. Setelah kita lihat dari 40 orang tuh kita tanya satu-satu Y, T, Y, T, Y, T, T, Y, Y gitu ya. Terjadi 26 kali perubahan. Oke, lanjutkan. Dengan demikian nilai RAN-nya adalah 26. H0 adalah peluang setiap karyawan untuk mengambil cuti saat musim liburan sekolah adalah sama. Apa Pak? HA, hipotesis alternatifnya. Oh ya, H alternatifnya peluang setiap karyawan untuk mengambil cuti saat musim liburan sekolah adalah tidak sama. Kita terapkan kasus ini ke dalam rumus konversi menjadi sebagai berikut. Z sama dengan R dikurang mu R dibagi sigma R sama dengan R minus 2N1 N2 dibagi N ditambah 1 dibagi akar N2 dikurangi 2N dibagi 4N kurang 1 sama dengan 26 minus 2.21.19 dibagi 40 ditambah 1 dibagi akar 40 akar 2 dikurangi 2.40 dibagi 40 kurang 1 sama dengan 1,62. Dengan menggunakan tabel Z, maka kita tahu bahwa nilai 1,62 terwakili dengan daerah 0,0526. Nilai ini lebih besar dari alfa 0,05 sehingga HO diterima. Kini kita coba terapkan program SPSS untuk menganalisis kasus berikut ini. Dari 22 orang ditanyakan kepada mereka apakah mereka termasuk karyawan junior ataukah mereka termasuk karyawan senior. Hasil perhitungan SPSS akan terlihat sebagai berikut. Run testnya, test value-nya, staff grupnya 2, juniornya 8, seniornya 14, total case-nya 22, number of run-nya 14, Z-nya 1000 1,0 1,099. Oh sorry, itu emang kalau di dalam SPSS itu 1099 ya. Kalau signifikannya baru 0,272. Oke. Apa tuh baca ya, Pak? Itu signifikan. Nilai signifikannya 2 tailnya itu nilai signifikan 2 tail adalah titik 0,272. Enggak ada nolnya di saya, Pak. Ya kalau dia dalam komputer itu, kalau orang komputer itu dibuat orang luar ya. Jadi kalau di luar itu 0, itu tidak dibikin, terus pakai titik. Jadi titik itu 0,272. Jadi kalau orang Indonesia sama dengan menulis dolar ya. Kalau banyak komanya kalau di luar itu berarti ya. Kalau titik tidak, kalau di kita koma itu tidak ada artinya. Kalau titik baru banyak artinya ya. Hasil perhitungan SPSS menunjukkan bahwa ada 8 karyawan yang termasuk junior dan terdapat 14 karyawan yang termasuk senior. Jumlah run yang terjadi sebanyak 14. Dengan menggunakan rumus konversi Z, maka nilai Z hasil perhitungan adalah 1099 dengan nilai signifikansinya adalah 0,272. Jika kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05, maka hipotesis dalam kasus ini diterima karena nilai signifikansinya adalah 0,272 lebih besar dari nilai alfa 0,05. Oke. Kita lihat ya. Dari contoh di 7.8 tadi. H0-nya itu ada yang mengambil cuti saat liburan ya.
Sedangkan HA mengambil cuti saat tidak liburan. Nah, kita masukkan dalam perhitungan R dikurang nu R per sigma R, atau sama dengan R-nya itu 26 ya. Run yang kita hitung tadi berubah-ubah itu 26 dikurang 2 dikali N1-nya itu 21 ya. N2-nya itu ada 19 dibagi N besarnya itu jumlah totalnya 40. N1 itu yang mengambil cuti sekolah ya di saat libur, 19 yang tidak ya. Itu yang N2 dibagi N besar itu total seluruhnya ditambah 1 dibagi akar N kuadrat. N-nya itu 40 dikuadratkan dikurang 2N. N-nya itu 40 berarti 2 kali 40 dibagi 4 dikali N-nya 40 dikurang 1. Itu dilakukan perhitungannya. Dihitung sendiri dapat hasilnya 1,62. 1,62 itu termasuk ke daerah yang lebih besar atau lebih kecil dari 0,5. Kita lihat di dalam tabelnya itu. Jadi ternyata yang kita dapatkan itu dia termasuk ke daerah yang lebih kecil. Artinya dia terima H0-nya. Nah, terus ada kasus lain. Kita bisa menggunakan SPSS ya, seperti yang kita bicarakan di awal dulu. Menghitung itu bisa menggunakan SPSS. Setelah kita lakukan SPSS dari 22 orang yang dinyatakan mengikuti karyawan junior ini ya. Dari karyawan ini ada junior dan senior. Dari 22 orang, 8 junior dan 14 senior. Kita lakukan perhitungan SPSS-nya, dapat hasilnya itu 0,272 untuk signifikansinya. Itu kita bandingkan dengan 0,05. 0,272 itu lebih besar dari 0,05. Artinya dia termasuk ke daerah terima H0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelaskah? Tidak jelaskah? Dipelajari lagi ya. Ini kalau tidak dipelajari lagi, nanti banyak yang tidak paham. Minggu depan itu modul 8 dan 9. Giliran KD dan Siti Khadijah ya. Iya. Udah disiapkan bahannya? Belum. Oke, siapkan PowerPoint-nya ya. Iya, Pak. Oke, 1 modul 1 orang. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini?